Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas kaidah tangan kanan pada induksi magnet dan gaya Lorentz. Perhatikan gambar berikut ini. Percobaan ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted. Beliau menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya penyimpangan jarum kompas yang diletakkan di bawah kawat berarus listrik. Nah, untuk menentukan adanya penyimpangan jarum kompas, kita gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan Ørsted, yang pertama tangan ditelungkupkan, yang kedua keempat jari tangan menunjukkan arah arus listrik, dan ibu jari menunjukkan arah penyimpangan jarum kompas. Perhatikan gambar ini. Atau kalian dapat menentukan simpangan jarum kompas melalui konsep berikut ini. Yang pertama, jika arah arus listrik sejajar dengan kutub utara jarum kompas, maka jarum kompas akan menyimpang berlawanan dengan arah putaran jarum jam, yaitu ke kiri. Yang kedua, jika arah arus listrik berlawanan arah dengan kutub utara jarum kompas, maka jarum kompas akan menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam, yaitu ke kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Atau kalian dapat menggunakan kaidah tangan kanan yang ditelungkupkan seperti penjelasan sebelumnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Gambarkan arah penyimpangan jarum kompas yang berada di sekitar kawat berarus listrik pada yang pertama harus kalian lihat adalah arah arus dan arah utara jarum kompas. Kedua arahnya yaitu searah atau sejajar. Jika arus listrik searah dengan kutub utara jarum kompas, maka arah penyimpangan jarum kompas akan berlawanan arah dengan putaran jarum jam, yaitu ke kiri. Atau kalian gunakan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Tangan ditelungkupkan di atas kawat berarus listrik, keempat jari menunjukkan arah arus listrik, dan ibu jari menunjukkan arah penyimpangan jarum kompas. Sehingga arah penyimpangan jarum kompas akan ke arah kiri. Cara berikutnya, kalian dapat menggunakan kaidah tangan kanan yang dikepal. Seperti berikut ini. Ibu jari menunjukkan arah arus, lalu keempat jari menunjukkan arah putaran medan magnet. Arah medan magnet ini akan menyinggung posisi utara jarum kompas, sehingga kutub utara kompas akan menyimpang sesuai dengan arah dorongan medan magnet. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kita akan menentukan arah penyimpangan jarum kompas. Karena kawat di bawah kompas, maka tangan diposisikan dengan cara terlentang seperti gambar berikut ini. Maka berdasarkan kaidah tangan kanan, keempat jari menunjukkan arah arus listrik dan ibu jari menunjukkan arah penyimpangan jarum kompas. Maka akan menyimpang berlawanan arah dengan jarum jam atau ke arah kiri. Cara selanjutnya kita juga dapat menggunakan dengan kaidah tangan kanan dengan cara dikepal. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan keempat jari menunjukkan arah putaran medan magnet. Arah medan magnet ini akan menyinggung posisi utara kompas, sehingga kutub utara kompas akan menyimpang sesuai dengan arah dorongan medan magnet. Untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, kita harus gunakan kaidah tangan kanan yang dikepal. Aturannya yang pertama, ketika tangan dikepal, ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan keempat jari menunjukkan arah putaran medan magnet. Soal berikutnya, sepotong kawat berarus listrik ditembus pada selai kertas. Gambarkan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik berikut ini. Perhatikan gambar A. Arah arus ke atas sehingga posisi tangan dikepal seperti gambar berikut ini. Dan arah putaran medan magnet ditentukan oleh keempat jari yang dikepal, sehingga arah putarannya dari kiri ke kanan. Perhatikan gambar B. Arah arus ke bawah, sehingga posisi tangan kanan seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambar C.
Ibu jari menunjukkan arah arus dan keempat jari menunjukkan arah putaran medan magnet. Yang terakhir gambar D, posisi ibu jari seperti gambar berikut ini. Ibu jari searah dengan arah arus, sedangkan keempat jari menunjukkan arah putaran dari medan magnet. Soal berikutnya, jika arus listrik disimbolkan oleh tanda titik, artinya arus listrik arahnya keluar dari bidang gambar menuju mata pengamat. Sedangkan tanda silang artinya arah arus listrik masuk menembus bidang gambar menjauhi mata pengamat. Sehingga pada gambar A posisi tangan kanan seperti gambar berikut ini. Ingat, arah arus listrik keluar menuju arah pengamat. Sedangkan keempat jari menunjukkan arah dari medan magnet. Sehingga penyimpangan jarum kompas pada titik A, B, C dapat digambarkan seperti ini. Perhatikan gambar B. Arah arus diberi simbol silang, sehingga posisi tangan kanan seperti gambar berikut ini. Keempat jari menunjukkan arah dari medan magnet, sehingga arah penyimpangan jarum kompas D, E, F dapat digambarkan seperti ini. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Jika terdapat kawat berarus listrik berada pada medan magnet, maka akan mengalami gaya magnet atau disebut juga sebagai gaya Lorentz. Rumus dari gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Untuk mempelajari arah gaya Lorentz, kalian dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Tetapi kalian pun dapat menggunakan alat peraga seperti yang tampak pada gambar untuk mempermudah dalam mempelajari arah gaya Lorentz. Alat ini terbuat dari lidi dan diberi selotip di bagian tengahnya. Atau kalian dapat gunakan beberapa benda yang dapat kalian temukan di sekitar rumah kalian masing-masing. Perhatikan gambar ini. Kemanakah arah dari gaya Lorentz? Gambarkan arah medan magnet ke kanan, yaitu menunjukkan ke arah selatan magnet. Kemudian arah dari arus listrik keluar atau menjauhi mata pengamat, sehingga disimbolkan silang. Maka berdasarkan kaidah tangan kanan, arah dari gaya Lorentz menuju ke bawah, atau kita dapat menggunakan alat peraga. Posisikan alat peraga sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Medan magnet ke arah kanan, arus listrik menjauhi mata pengamat, kemudian arah dari gaya ke bawah. Berikutnya, kemanakah arah dari gaya Lorentz? Pertama, kalian gambarkan arah medan magnet ke kanan, menunjukkan ke kutub selatan dari magnet batang. Kemudian arus listrik menuju ke bawah. Berdasarkan kaidah tangan kanan, gaya Lorentz menuju ke arah mat atau ke arah kita. Kalian dapat gunakan alat peraga seperti ini. Arah medan magnet ke kanan, kuat arus ke bawah, dan F menuju ke arah mata pengamat. Soal yang ketiga, pertama kalian gambarkan arah dari medan magnet ke kiri, selalu menuju ke selatan dari magnet batang. Kemudian arah arus ke atas. Berdasarkan kaidah tangan kanan, maka arah dari gaya Lorentz berupa tanda titik, artinya menuju ke arah mata pengamat atau keluar dari bidang gambar. Atau kalian dapat gunakan alat peraga yang sudah kalian siapkan. Posisikan arah medan magnet ke kiri, kemudian arah arus ke atas, dan arah dari gaya Lorentz menuju ke arah pengamat atau keluar dari bidang gambar. Soal yang keempat, gambarkan arah medan magnet ke kanan, kemudian arah dari arus berupa titik, yaitu menuju ke arah mata pengamat, dan berdasarkan kaidah tangan kanan, gaya Lorentz ke arah atas. Atau jika kita gunakan alat peraga, posisikan seperti ini. Medan magnet ke arah kanan, kemudian arus listrik ke arah mata pengamat, dan F ke arah atas. Soal berikutnya, arah arus listrik ke kanan, kemudian arah dari medan magnet berupa tanda titik, artinya menuju ke arah mata pengamat. Sehingga berdasarkan kaidah tangan kanan, sehingga gaya Lorentz menuju ke arah bawah, atau jika kita gunakan alat peraga dapat ditunjukkan seperti ini. Posisikan alat peraga sesuai dengan gambar.
I ke kanan, B ke arah mata pengamat, dan F pasti menuju ke arah bawah. Baik anak-anak, demikianlah cara untuk mempelajari arah gaya Lorentz. Jangan lupa kalian buat alat ini ya di rumah kalian masing-masing. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah!